Hai adik-adik, kembali lagi dengan Kak Rina di online Class 101. Kali ini kita akan belajar IPAS untuk kelas 4 dari buku Kurikulum Merdeka. Di bab 2, pembahasannya mengenai wujud zat dan perubahannya. Di halaman 52 sampai 55, kita akan belajar apa itu menguap dan mengembun. Yuk di-subscribe dulu, klik loncengnya, like dan share juga ya. Gimana kabar adik-adik hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat. Nah, adik-adik, sebelum kita mulai pembelajarannya, Karina mau mengingatkan bagi yang ingin les bahasa Inggris, nanti bisa tanya-tanya dulu di DM IG, atau bisa juga lihat formulir pendaftaran untuk paket kelas yang ada. Nanti linknya Karina taruh di kolom deskripsi ya. Yuk kita mulai, kita akan belajar menguap dan mengembun. Pernahkah kalian terpikir bagaimana hujan bisa terjadi? Mengapa hujan bisa turun? Awan yang terlihat di langit sebenarnya adalah air yang bercampur dalam udara. Ketika uap air di langit sudah terlalu banyak, maka awan atau uap air yang berbentuk gas akan mengembun dan berubah wujud menjadi cair. Hal inilah yang menyebabkan hujan turun. Jadi, selain berubah wujud dari padat menjadi cair dan dari cair menjadi padat, ternyata benda juga bisa berubah wujud dari cair ke gas dan dari wujud gas ke cair. Bagaimana caranya? Yuk kita akan mencoba cari tahu dengan melakukan percobaan menyenangkan berikut. Nah, ini kita akan membuat uap dan embun. Untuk mengetahui apa itu menguap dan mengembun, kita bisa melakukan percobaan sederhana berikut ini. Kalian akan membutuhkan beberapa alat dan bahan seperti air, pembakar spiritus atau kompor kecil, es batu, panci kecil, dan tutup panci. Nah, kita akan melakukan percobaannya. Yang pertama, ukur suhu ruangan di sekitar kalian, minta bantuan guru kalian untuk melakukannya. Lalu nyalakan kompor atau pembakar spiritus, kemudian dekatkan termometer ke nyala api dan ukur suhunya. Termometer tidak menyentuh api ya, hanya di dekatnya saja. Yang ketiga, isi panci dengan 1/2 atau setengah gelas air. Panaskan panci di atas pembakar spiritus. Biarkan hingga muncul gelembung-gelembung air. Amati air yang menggelembung. Apakah ada semacam uap air di atasnya? Ada ya. Jadi ketika dia airnya sudah bergelembung-gelembung ya, sudah mendidih ya, nanti ada uap-uap yang naik ya dari permukaan airnya. Lalu sekarang ambil tutup panci dalam keadaan terbalik, letakkan beberapa buah es batu di tutup panci. Letakkan tutup panci dalam kondisi terbalik di atas panci ya. Ya, jadi misalnya gini, ini panci ya. Nah ini tutupnya ditaruh terbalik, lalu ini dikasih es batu ya. Kemudian gunakan kain untuk mencegah tangan kalian terkena panci yang panas. Nah, diamkan sesaat dan ambil kembali tutup panci menggunakan kain. Ambil bagian bawah tutup panci, apakah ada air yang menggantung? Nah, ini nanti dijawab ketika adik-adik melakukan percobaannya ya. Karina akan menjawab di bagian mari refleksikan. Yang pertama, apa yang terjadi ketika air terus-menerus dipanaskan? Nah, air yang menjadi panas dan lama-kelamaan air akan mendidih. Air yang mendidih bisa habis ya karena dia berubah menjadi uap. Jadi, misalnya tadinya adik-adik merebus air segini. Lalu udah mendidih nih. Lalu kalau didiamkan aja dia lama-lama akan menyusut airnya. Kenapa? Karena dia lepas menjadi uap ya atau menguap. Nomor 2, apa yang menyebabkan air dapat berubah wujud menjadi gas? Kalor yang didapatkan dari api akan membuat air mendidih dan berubah wujud menjadi gas. Lalu yang ketiga, menurut kalian, jika pada tutup panci tidak diberikan es batu, apakah akan muncul air di permukaan tutup panci? Akan tetap ada air di tutup panci, hanya saja jumlahnya lebih sedikit dibandingkan jika diberikan es batu di atasnya. Ya, jadi ini menjawab pertanyaan yang tadi ya. Kemudian yang keempat, mengapa es bisa membuat uap air berubah menjadi wujud air? Wujud cair ya. Nah, karena es mendinginkan suhu di sekitarnya. Uap air akan berubah wujud menjadi cair ketika suhu lingkungan di sekitarnya lebih rendah. Nah, sekarang belajar lebih lanjut. Perubahan wujud benda cair menjadi gas disebut menguap. Ya. Nah, benda cair terus-menerus dipanaskan.
Maka lama-kelamaan benda cair tersebut akan menguap. Contohnya ketika air dalam panci dipanaskan terus-menerus, maka air itu akan mulai mendidih dan berubah wujud dari cair menjadi gas. Perubahan ini dinamakan menguap. Ini contohnya ya, benda cair kita taruh di dalam panci lalu kita panaskan. Ya, itu disebut menguap, dia akan berubah menjadi benda gas. Kemudian penguapan juga terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Keringat yang muncul setelah berolahraga lama-kelamaan akan kering. Ini terjadi karena keringat menguap. Parfum yang disemprotkan ke kulit juga akan menguap sehingga tercium aroma yang wangi tubuh kita. Alkohol yang terdapat pada hand sanitizer juga akan menguap saat kita oleskan ke tangan, sehingga kulit kalian menjadi kering setelah beberapa saat kalian gunakan. Nah, sebaliknya, ketika berwujud gas didinginkan dan kehilangan kalor, maka benda tersebut akan berubah wujud menjadi cair. Es batu yang disimpan di atas tutup panci menurunkan suhu pada tutup tersebut. Uap air yang semula panas ketika menyentuh permukaan panci akan kehilangan kalor dan menjadi dingin. Akibatnya wujud uap air berubah dari gas menjadi cair. Nah, ini ya contohnya benda gas ketika kehilangan kalor atau didinginkan dinamakan dengan proses mengembun. Dia akan berubah menjadi benda cair. Perubahan wujud benda dari gas menjadi cair disebut dengan mengembun. Pada daerah yang cukup dingin, terkadang uap air di udara berubah wujud menjadi butiran-butiran air kecil. Peristiwa ini disebut berkabut. Nah, ini ya kalau di daerah yang dingin, di pegunungan misalnya, itu biasanya sering berkabut. Adik-adik pernah lihat nggak? Nah, dengan bantuan guru, teman, dan internet, cobalah cari tahu apa kegunaan dari peristiwa pengembunan, bagaimana penguapan dan pengembunan terjadi di alam sekitar kita, dan apa manfaatnya. Nanti diskusikan bersama teman di sekelas ya. Nah, nanti kita adik-adik bisa gunakan bantuan internet, ya. Tinggal cari aja di sini kegunaan dari pengembunan, ya. Nah, nih ada untuk burung kicauan ya, bisa untuk burung nih ternyata ya. Nanti bisa adik-adik diskusikan dari materi ini, lalu buat laporannya kepada Bapak Ibu guru ya. Jadi pembelajaran kita sudah selesai adik-adik. Semoga pembelajaran kita kali ini bisa bermanfaat ya. Jangan lupa yang mau les bahasa Inggris bisa tanya-tanya di DM IG Online Class 101. Lalu nanti linknya Karina taruh di kolom deskripsi ya. Yuk di-subscribe dulu, klik loncengnya, like dan share juga. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Mohon dimaafkan apabila ada kesalahan dalam perkataan maupun dalam materi yang diberikan. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya.